Cinta di balik kesombongan. Di jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, berdiri menjulang sebuah menara kaca, markas besar kerajaan teknologi yang mengubah dunia. Di balik layar-layar biru dan algoritma canggih, duduklah Arasha, CEO muda berusia 28 tahun. Wajahnya memesona, seolah dipahat dari cahaya bintang. Namun sorot matanya dingin seperti musim dingin yang tak berakhir. Ia bukan sekadar pemimpin. Ia adalah teka-teki yang tak bisa dipecahkan. Di ruang rapat, kata-katanya tajam, keputusannya tegas, dan empatinya nyaris tak terlihat. Banyak yang memujanya, lebih banyak lagi yang takut padanya. Tapi tak ada yang tahu, di balik dinding-dinding kaca itu, Arasha menyimpan luka yang membentuknya. Luka yang menjadikannya ratu di dunia yang tak mengenal belas kasih. Dan malam ini, sebuah peristiwa akan mengguncang segalanya. Menguji apakah es di hatinya bisa mencair atau justru membeku selamanya. Arasha bukan hanya pemimpin, ia adalah standar. Di dunia yang bergerak cepat dan tak kenal ampun, ia berdiri tegak sebagai simbol kesempurnaan. Setiap detail harus presisi, setiap keputusan harus sempurna. Ia dikenal sebagai perfeksionis yang tak memberi ruang bagi kesalahan dan tak segan meremehkan siapapun yang dianggapnya tidak selevel. Di ruang rapat, tatapannya bisa meruntuhkan kepercayaan diri. Satu kalimat darinya cukup untuk membuat seseorang mempertanyakan seluruh karirnya. Bagi Arasha, kelemahan adalah dosa, dan mediokritas adalah musuh. Ia membangun kerajaannya bukan dengan pujian, tapi dengan tekanan. Namun di balik ketegasan itu, ada pertanyaan yang tak pernah ia jawab. Apakah kesempurnaan benar-benar kekuatan? Atau hanya topeng untuk menutupi ketakutan yang tak pernah ia akui? Suatu pagi yang kelabu, ruang rapat dipenuhi ketegangan. Para eksekutif duduk kaku, menanti keputusan Arasha yang terkenal tak kenal ampun. Di tengah kesunyian, seorang OB bernama Damar melangkah pelan, membawa selembar kertas yang ia selipkan di meja rapat. Tatapannya penuh harapan, tangannya sedikit gemetar. Itu bukan sekadar kertas, itu adalah analisis ekonomi yang ia susun diam-diam, bermodal buku bekas dan malam-malam panjang. Arasha melirik, lalu tertawa sinis. OB bicara ekonomi, lucu sekali, ucapnya, meremehkan tanpa ampun. Ruangan terdiam, tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang retak. Sebuah keberanian kecil telah menantang tembok kesombongan. Dan tanpa disadari, pagi itu menjadi awal dari perubahan. Bukan hanya bagi Damar, tapi juga bagi Arasha, yang akan segera belajar bahwa kebijaksanaan kadang datang dari tempat yang paling tak terduga. Namun, Damar bukanlah hobi biasa. Di balik seragam birunya yang lusuh, tersimpan kisah yang tak banyak orang tahu. Kisah tentang kecerdasan, pengorbanan, dan pilihan yang tak mudah. Ia adalah lulusan Kamloid dari Universitas Gadjah Mada, jurusan ekonomi. Dengan segudang prestasi yang membuatnya diperhitungkan, tawaran kerja dari perusahaan multinasional di luar negeri datang bertubi-tubi, menjanjikan gaji besar dan masa depan gemilang. Tapi Damar memilih jalan yang berbeda. Ia pulang demi ibunya yang sakit, demi adiknya yang masih sekolah, demi janji yang ia ucapkan di makam ayahnya, bahwa ia akan menjaga keluarga, apapun risikonya. Kini, ia menyapu lantai dan mengangkat galon, tapi pikirannya tetap tajam, dan semangatnya tak pernah padam. Di balik kesederhanaannya, Damar menyimpan kekuatan yang kelak akan mengguncang dunia yang selama ini memandangnya sebelah mata. Tawa sinis Arasha menggema di ruang rapat, menusuk harga diri Damar seperti belati yang dingin. Semua mata tertuju padanya, OB yang dianggap lancang, berani menyentuh ranah para elit. Damar merasa terhina, seolah seluruh perjuangannya tak berarti. Tapi alih-alih tunduk, api semangat justru berkobar di dadanya. Ia mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Arasha. Tatapannya tak lagi penuh harap, tapi penuh keyakinan. Dalam diam, ia menyampaikan satu pesan, aku tahu siapa diriku, dan aku tahu apa yang aku bawa. Ruangan terdiam. Untuk pertama kalinya,
Arasya merasa goyah. Ada sesuatu dalam sorot mata Damar. Keteguhan yang tak bisa dibeli. Keberanian yang tak bisa dipatahkan. Dan di momen itu, batas antara atasan dan bawahan mulai kabur. Digantikan oleh rasa hormat yang lahir dari keberanian. Damar memulai misinya tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Ia bekerja dalam diam, seperti bayangan yang tak terlihat, menyusup di antara rutinitas kantor yang sibuk. Saat orang lain sibuk mengejar pujian, Damar menyusun strategi, detail demi detail. Dengan ketelitian seorang maestro, ia membaca laporan keuangan yang dibuang, mencermati tren pasar dari koran bekas, dan mengamati keputusan manajemen dengan mata tajam. Setiap malam, ia menyalakan laptop tua di kamar kos sempitnya, mengolah data, menyusun analisis, dan merancang solusi yang bahkan para eksekutif belum pikirkan. Ia tak butuh panggung, hanya satu kesempatan. Dan saat waktu itu tiba, ia akan menunjukkan bahwa kecerdasan sejati tak selalu datang dari ruang rapat. Kadang ia tumbuh di lorong-lorong sunyi, dari seorang pria berseragam biru yang tak pernah berhenti percaya. Performa perusahaan melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Strategi-strategi brilian muncul tiba-tiba, dikirim lewat email anonim yang tak pernah terdeteksi sumbernya. Arasya, sang CEO yang terbiasa mengendalikan segalanya, mulai gelisah. Ia membolak-balik laporan, mencermati setiap keputusan, namun tak menemukan jejak siapapun yang layak disebut jenius di balik layar. Rasa penasaran berubah menjadi obsesi. Siapa dalang di balik semua ini? Ia memerintahkan tim IT untuk melacak sumber email tersebut, menembus lapisan enkripsi dan jaringan internal. Temukan dia, ucap Arasya dingin, sebelum dia mengambil alih panggung yang seharusnya milikku. Di balik layar, permainan baru telah dimulai. Perburuan antara ego dan kebenaran, antara kekuasaan dan kejernihan. Dan sang bayangan yang selama ini bekerja dalam diam akan segera terlihat. Sejak malam itu, tembok es yang selama ini menyelubungi hati Arasya perlahan mencair. Kata-kata Damar, keberaniannya, dan ketulusannya menembus lapisan dingin yang selama ini ia bangun sebagai perlindungan. Rasa kagum yang semula profesional tumbuh menjadi sesuatu yang lebih personal. Sebuah ketertarikan yang tak bisa dijelaskan dengan logika bisnis. Setiap malam, setelah jam kerja usai dan lampu kantor mulai redup, mereka duduk bersama. Tak lagi bicara sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua jiwa yang saling mendengarkan. Arasya mulai tertawa lebih jujur, Damar mulai bicara lebih dalam. Di antara kopi hangat dan percakapan panjang, lahirlah sebuah hubungan yang tak dibangun oleh status, tapi oleh kejujuran dan rasa hormat. Dan di sanalah, Arasya mulai mengenal dirinya sendiri, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang sedang belajar mencintai. Waktu berlalu, membawa serta perubahan yang indah. Arasya tak lagi dikenal sebagai Ratu Es, dan Damar bukan lagi bayangan yang tak terlihat. Cinta mereka tumbuh perlahan, melewati luka, ego, dan perbedaan dunia. Setahun kemudian, di sebuah pagi yang cerah, mereka berdiri berdampingan, bukan sebagai CEO dan OB, tapi sebagai dua jiwa yang saling memilih. Mereka mengikat janji suci di tempat yang sangat istimewa, Taman Kampus Universitas Gadjah Mada, tempat di mana Damar dulu menimba ilmu dan menanam harapan. Di bawah rindang pepohonan yang dulu menjadi saksi perjuangannya, kini menjadi saksi cinta yang bersemi. Arasya mengenakan kebaya putih sederhana, Damar tersenyum tenang. Tak ada kemewahan, hanya kejujuran dan rasa syukur. Di sana, cinta tak hanya menyatukan dua hati. Ia menyembuhkan, mengubah, dan memberi makna baru pada hidup yang dulu penuh luka. Cerita ini menegaskan bahwa jangan pernah menilai seseorang dari status sosialnya. Kesempatan dan pengakuan bisa mengubah nasib. Cinta sejati tumbuh dari penghargaan dan kolaborasi. Transformasi terbesar lahir dari keberanian untuk merendahkan hati.